Tapi yang penting adalah bagaimana kita menjaga hidup ini untuk berkenan di hadapan Tuhan. Sembuh fisik, tetapi juga rohani saya harus sembuh. Iman kita harus terus datang. Rajin gereja, rajin berdoa, rajin bersekutu, bangun mesbah di tengah situasi ini. Berdoa kita untuk semua bagi masa depan anak-anak, dengan kehidupan supaya jangan mereka jatuh oleh karena godaan ini dan itu dan lain sebagainya. Rajin bergereja, datang dan terus membangun satu hubungan yang persekutuan dengan Tuhan. Berjalan dalam iman, harapan terus pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap pada Dia dengan prinsip bahwa apapun yang menggoncang saya tetap cinta Yesus selama-lamanya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita tahu di tengah situasi, di tengah pergumulan yang sedang kita jalani, menuju kepada satu akhir zaman. Di zaman akhir ini menuju akhir zaman, bahwa tak kalah kalau kita tidak memiliki iman yang kuat dan kokoh dalam Kristus Yesus, bisa-bisa kita bisa terjerumus, kita bisa jatuh dan ketinggalan untuk menyongsong sang mempelai laki-laki Yesus Kristus Tuhan yang akan datang yang kedua kali. Haleluya. Maka kebenaran firman ini akan menuntun kita untuk kita lebih sungguh-sungguh mau beriman kepada Kristus Tuhan sang Juru Selamat dunia, karena Dia adalah satu-satunya Juru Selamat, penyelamat yang menolong saya dan saudara. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Betapa sukacitanya kami memuji dan menyembah Engkau ya Allah kami, bahwa kami berada di kota ini, bahwa kami berada di daerah ini, bahwa kami berada di dalam persekutuan yang sungguh bersama dengan jemaat di sini. Itu karena anugerah, itu karena satu persekutuan, ada satu kegerakan kebangunan rohani, ada satu hal yang ingin kami beroleh. Karena itu satu perintah yang sangat sukacita, bahwa ada satu sosok pribadi yang bisa menyelamatkan dunia ini, yang Dia adalah tokoh satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Untuk itu mari Tuhan, Roh Kudus bekerja secara ajaib dan luar biasa. Jamah setiap hati pribadi masing-masing. Biarlah dia merasakan dan semua menikmati lawatan Tuhan yang spesial. Biarlah menikmati hadirat Tuhan, sehingga demikian pada saat firman Allah boleh dapat disampaikan, didengar, direnungkan. Oh betapa dia mengerti, dan semua kami sama-sama diberkati. Haleluya. Hamba hanya sebagai alat untuk memberitakan, tetapi Tuhan yang berotoritas berhadir di tempat ini. Haleluya. Ini sembahyang doa kami Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini malam FKPI, Kebaktian Penyegaran Iman, KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Kalau bicara akan dua hal ini, tentu ini malam yang penuh dengan pesta. Yang tadi sudah diperagakan oleh Ibu Song Leaders bersama tim tadi. Menari-nari memuji-muji Tuhan. Itu satu bagian daripada satu produk iman. Memuji Dia, menyembah Dia. Saudara kekasih Tuhan, tadi malam bicara tentang apa? Iman ya. Bertumbuh, bertekun di dalam iman. Saya juga tidak akan seputar jauh kepada kita berbicara tentang iman, karena kemarin saudara kekasih Tuhan, dalam saudara dari gereja Gemit bicara tentang gereja sebagai komunitas penyembuh. Saudara
kekasih Tuhan, ini yang kemudian bahwa ada satu hal yang sedang terjadi. Ada satu hal yang dimana terjadi semacam virus dalam hal iman. Ada satu hal bermasalah tentang satu iman yang bermasalah, yang kemudian ini akan membawa orang yang kemudian pada akhirnya dia ketinggalan kereta, yaitu bagaimana dia bisa mencapai tujuan, yaitu kehidupan kekal. Makanya Bapak Saudara Kristen, malam hari ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan dari kisah tentang bagaimana orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang yang kemudian dengan susah payah mereka melewati satu proses, dan pada saat akhirnya mereka menikmati mujizat yang sangat luar biasa. Oleh karena apa? Ini satu proses. Di dalam Markus pasal yang kedua, kita sama-sama buka pada Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Baik, kalau sudah ada kita akan baca seperti biasa. Mulai dari saya ayat yang ganjil. Bapak mama bapak saudara semua yang bawa Alkitab, mungkin ada juga yang di dalam HP, silakan baca ayat yang genap. Mulai dari saya. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang bahkan dilengkapi itu pun tidak, sementara dia berkata firman kepada mereka. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa mereka membuka adab yang dilakukannya. Sesudah terbuka mereka menemukan dia, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi dari situ mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? tetapi dia sedang mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu dia kepada mereka, mengapa berpikir begitu dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi mereka tahu bahwa kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. dan orang itu pun Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, malam hari ini saya juga membawa satu tema yang seputar iman. Jadi tadi malam Bapak Pendeta Ishak sudah mengangkat satu bagian tentang konsep tentang iman. Malam ini juga saya angkat dengan satu tema, iman yang berdampak pada pemulihan. Iman yang berdampak pada pemulihan. Saya mau mengatakan begini, kalau ciri-ciri saya ini orang apa? Tadi sudah sempat ya sudah perkenalkan nama waktu lagi lagu Gemuruh Mau Mere. Ciri-ciri saya ini. Kok bisa tahu alor di mana? Beta sudah tanggung dosa. Ini di gereja bilang saya hitam. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini hal yang sederhana tapi saya mengesal begini. Kalau orang yang belum mengenal saya atau orang yang masih jauh di sana,
Dia tidak akan tahu ciri saya atau siapa saya sebenarnya. Tapi sekarang dia semakin dekat dan dia mempersekutukan diri dengan yang namanya tadi Obed yang hitam ini. Yang ciri-ciri orang Alor itu yang rambut keriting. Maka dia akan tahu, oh ini ciri-ciri orang Alor. Ini yang namanya Obed. Itu juga sama dengan yang kisah ini. Bahwa mereka memperoleh pemulihan bukan satu hal yang mudah. Kalau mereka hanya dengar, oh Yesus itu luar biasa, oh Yesus itu hebat, oh Yesus itu begini dan begitu, hanya cerita. Tidak mungkin dia akan mengalami kemenangan atau pemulihan atau keselamatan. Tapi sekarang dia datang dekat, dia bersekutu, dia rajin berdoa, maka disitulah dia akan dipulihkan. Percaya? Amin. Maka orang harus lebih dekat dengan Tuhan. Ini yang tadi saya bilang awal toh. Kemarin kaitan dengan tema kemarin yang Gimit punya itu. Ada masalah tentang iman. Ada semacam virus. Ada sesuatu hal yang bermasalah. Karena apa? Ketong ini sudah diberkati Tuhan. Ketong sudah menikmati hidup ini. Sudah dapat segala macam. Terserah itu apapun. Sekalipun saya hanya iris tuak, tetapi saya harus bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang kemudian anak-anak saya sukses. Saya hanya berkebun, punya sawah, tetapi kemudian saya itu sukses. Tetapi orang lupa bergereja, orang lupa untuk ibadah rumah tangga, jauh. Orang lupa lagi berdoa pribadi, membangun besar. Ini masalah iman. Ini persoalan. Sehingga gereja masih Jiling Timur juga punya pergumulan ini dan seluruh gereja di dunia. Maka kemudian ini persoalan. Ketong ini tinggal menunggu waktu. Dia datang di sana. Tapi kita masih hidup dengan segala kesibukan kita masing-masing. Lupa dia sebagai pemilik satu-satunya. Lupa dia sebagai juru selamat. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Maka kita harus datang lebih dekat dan bersekutukan diri dengan Tuhan. Harus bangun persekutuan dengan Tuhan. Kemudian saudara kekasih Tuhan, banyak persoalan lain lagi. Bahwa orang karena semacam sudah mengalami segala kondisi berkat, dia lagi tidak mempedulikan kiri dan kanannya lagi. Dia tidak lagi peduli. Lu pengurusan. Lu sakit, lu mau mati-mati, lu pengurusan. Apa begitu orang Kristen? Atau tidak? Lu mau mati urusan. Apalagi saudara kekasih Tuhan misalnya begini. Misalnya ini mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Misalnya begini. Ada orang yang misalnya anak-anak muda toh. Misalnya orang tua sering jalan atau siapapun. Jalan dia suka starter motor itu begitu kerasnya, kadang-kadang hampir serempet kita. Tiba-tiba saudara kekasih Tuhan, dia kalau misalnya mengalami kecelakaan, apa yang keluar dari kata-kata kita sebagai orang yang pernah alami? Pasti bilang apa? Bilang diberkatilah engkau, begitu? Atau bagaimana? Bilang apa? Hah? Apa bilang apa? Mampus. Itu kata yang begitu. Yang tidak ada lagi adalah bagaimana kepedulian kepada sesama. Inilah hal yang bermasalah tentang iman. Ini persoalan bagaimana mengalami perkara mujizat, bagaimana mengalami suatu hal yang sifatnya pembebasan dari setiap persoalan hidup. Karena ada masalah di sini. Ketong bilang ketong ini bersaudara semua. Omong di mulut kadang-kadang itu. Ini persoalan saudara. Ini yang Tuhan melihat ada satu persoalan. Belajar daripada kisah orang lumpuh ini. Ada 4 orang ataupun orang-orang yang peduli terhadap seorang hambanya yang tergeletak dan tidak berdaya. Apakah mereka nonton tadi seperti orang yang tadi bawa motor ke serempet saya? Lu mati sudah Malah dia berdoa, biar Tuhan ambil nyawanya dia. Ini begitu kok. Ini tidak seperti 4 orang ini. Mereka percaya, mereka punya iman kepada Yesus. Maka mereka membawa orang yang tidak berdaya ini datang berjumpa dengan Yesus. Itulah prinsip iman, itulah konsep iman. Itulah model iman yang sederhana. Tidak mempedulikan siapa
misalnya begini, misalnya saya orang alor ya di sini. Saya sendiri misalnya di sini. Tiba-tiba saya mengalami kondisi yang sama seperti begini. Orang saya bilang begini, lu alor hitam tuh begitu sama dengan itu yang Pak Obe tempoh hari itu. Lu orang alor keriting, kami tidak kenal. Kami di sini orang sabu sah semua. Begitu kan? Begitu. Jangan pandang suku, ras dan golongan dan lain sebagainya. Siapapun, kalau saya dan saudara punya iman kepada Kristus, harus itu satu hal, panggilan iman. Maka ini saudara, ini yang bermasalah. Yang luar biasa belajar daripada 4 orang ini adalah mereka membangun iman dalam persekutuan yang benar. Mereka membawa orang yang tadi tidak berdaya ini datang berjumpa dengan Yesus. Apa yang menggerakkan mereka sehingga ini bukan tadi karena mereka punya nilai persekutuan yang tinggi. Mereka mungkin sepanjang ini sudah berdoa, tapi kemudian mereka tahu ada satu sosok pribadi yang memberikan saja bukan kesembuhan hanya fisik, tetapi juga keselamatan kekal. Itu yang mereka bawa. Mereka datang, saudara, ke kasih Tuhan, bawa di sini, dan kemudian Alkitab mencatat di sini bahwa tak kala mereka datang membawa, mereka pergi berjumpa dengan Yesus, mereka dapati di sini ternyata ada orang banyak. Yesus pada zaman itu dia punya satu daya tarik yang tidak bisa ada duanya, tidak ada bandingnya. Bahkan sampai sekarang dan seterusnya tidak ada banding. Karena dia juru selamat dunia. Haleluya. Ini yang kemudian Bapak Saudara kasih tahu. Mereka datang dan mereka mendengarkan kabar ini. Inilah firman yang menghidupkan. Inilah berita yang sukacita. Ini yang kemudian membawa orang untuk datang. Yang tadi pertama membangun persekutuan, hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Maka disitulah membangun iman dia untuk kemudian dia percaya. Makanya saya sering bilang begini, andalkan Tuhan. Kalau orang rajin berdoa, bersekutu, rajin bergereja, rajin ikut ibadah rumah tangga, pemuda, dan lain sebagainya, itu tanda bahwa apa? Dia tidak angkat diri, sombong diri, andalkan Tuhan. Saya sering pakai ilmu matematika ini. Kita bilang begini, Allah Tritunggal betul? Betul ya? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3, tetapi Esa 1. Kalau 3 Esa 1 berarti nilainya 1 toh? Berarti kalau Allah saja 1 yang pencipta itu, Yesus itu, Roh Kudus itu 1, maka kita manusia ini berarti 0 kaboa. Jadi jangan angkat diri. 0 tidak ada nilai arti. Tanah liat. Apa yang kemudian di sini saya mau ngomong. Coba potong ini pakai bagaya. Tunjuk lu penjago hebat. Oh, saya ini kepala suku. Saya ini orang yang punya jabatan dalam gereja. Saya ini punya pengaruh dalam pemerintahan. Saya ini punya ini dan itu. Coba kita uji. Pasang ini 0 yang tadi manusia 0 nih, pasang 0 di depan begini. Adik-adik, perhatikan ini matematika ya. Saya bukan ahli matematika. 0 coba pasang di depan, 0 ya. Coba pasang 1, bacanya apa? 0, 1. Coba pasang 0 lagi, yang kedua 0 lagi. 0, 0, tetap 1 toh. Mau pasang 0 sampai yang ke-12, tetap bunyinya 1. Tidak ada nilai. Kalau 0 ini di depan, artinya manusia mengandalkan diri. Tapi kita balik ilmu matematika ini. 1 ini di depan. Terus pasang 0, bunyinya berapa? 10. Pasang 0 lagi bunyi berapa? 100. Pasang 0 sampai 12 bunyinya berapa? 1 triliun. Maka saya mau katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dia hidup dalam kemenangan, pemulihan. Dia akan kemudian jaminan adalah kehidupan kekal. Kenapa? Dia andalkan Tuhan, bukan andalkan dirinya, bukan andalkan yang lain. Itu Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Yang berikut adalah dia mau belajar firman Tuhan. Orang yang datang menggotong akan hambanya yang sakit ini, mereka datang kemudian Yesus berbicara firman.
Kemudian apa yang kemudian? Mereka pasti juga ikut dengar firman. Inilah yang menguatkan mereka. Sehingga tadi beban mungkin masalah yang mereka bawa sekian lama tahun, mungkin ini yang saudara yang sakit, ataupun mereka datang pada saat itu ada hambatan banyak orang, tidak membuat mereka menjadi hambatan. Tetapi mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ada pemulihan. Maka di sini mereka datang. Ini yang Bapak Saudara hal kita belajar di sini. Bapak Saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, ini satu bagian yang kemudian ditunjukkan di sini. Kalau kita dapat di sini, tentu kadang-kadang kita begini, kita punya doa atau harapan. Misalnya tadi kemudian saya mau bilang begini, harapan pada Tuhan. Kemudian saya bilang, pada saat saudara dan saya meletakkan harapan pada Tuhan, bisa pada saat situasi itu saya dan saudara memperoleh. Tapi bisa juga harapan yang kita gumulkan itu bisa bolong. Mungkin tentu tidak, bisa juga tidak. Tetapi apakah kemudian dalam situasi ini, kalau Tuhan tidak belum jawab ataupun tidak jawab, apakah kemudian masih cinta Yesus? Masih tidak? Ya, masih. Puji Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian kita belajar di sini. Mereka ini melihat situasi sekeliling yang ada, hambatan yang ada, tidak membuat mereka untuk jauh daripada Tuhan, untuk datang untuk membawa hidup mereka, iman mereka kepada Tuhan. Ini yang berikut Bapak Maksud. Harapan mereka bukan pada yang sakit atau disembuhkan, tetapi pada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan satu hal jawaban di sini. Tuhan tidak menyembuhkan duluan Allah, memberikan penyataan Allah tentang fisik dulu. Tapi yang penting keselamatan dulu, jaminan dulu. Masalah fisik ini, lumpuh berjalan, buta melihat, terlalu mudah. Dia putih saya begini, terlalu terjadi. Tapi apakah demikian orang bisa rajin gereja, orang bisa diselamatkan? Belum tentu. Makanya Tuhan balik di sini. Dosamu sudah diampuni. Luar biasa toh. Dia buat ini supaya dunia tahu bahwa dia penentu. Bukan fisik, itu fisik terlalu kecil dia sembuhkan. Tetapi persoalannya, lu masuk surga atau tidak? Ini persoalan. Ini yang kemudian ditemukan di dalam cerita kisah ini. Dia datang, makanya tadi saya bilang toh, apakah kemudian orang punya harapan doa kepada Yesus tiba-tiba tidak jawab dan bahkan tidak jawab, dia tetap cinta Yesus selamanya. Banyak orang karena dia punya doa, mungkin hidup dia, mungkin dia bergantung pada Yesus awal-awal, kemudian berubah, dia pindah agama, pindah iman. Saudara, saya mau kasih tahu ini saudara, sehingga ini yang bermasalah. Banyak orang-orang muda yang tinggalkan imannya, tinggalkan Yesus karena masalah apa? Kawin-kawin, masalah pendamping hidup. Lihat ini orang alon ini keriting, siapa mau deh lu? Orang sabu begini, hanya iris tuak siapa mau? Dia ketemu orang yang lebih ganteng, yang punya mobil Avanza dan lain sebagainya, yang kelihatannya ganteng. Dia bilang ini dulu baru jodoh saya. Siapa bilang itu lu penjodoh? Itu lu keinginan, hawa nafsu, bukan jatuh. Ini yang harus kita belajar di sini. Saya omong untuk anak muda, banyak yang terjerumus. Inilah satu hal yang kita bangun di sini. Makanya tadi malam sudah diangkat oleh Bapak Pendeta Isan tadi. Ada satu prinsip iman. Iman yang benar adalah iman yang tidak melihat bahwa saya harus sampai sembuh. Tapi iman yang melihat iman yang benar, sekalipun saya tidak sembuh, sekalipun saya hidup begini, saya tetap cinta Yesus. Itu iman benar. Saya kasih contoh. Dengar cerita Sadak Mesa dan Abednego. Dengar ya kisah ceritanya di Daniel, kitab Daniel ya. Mereka ditawarkan menyembah patung dewa itu atau dilempar ke dalam api. Apa yang mereka tahu? Apakah kemudian orang-orang ini tawar, takut? Tidak. Mereka punya prinsip iman, itu iman yang contoh benar. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung itu. Kami tidak menyembah Allah ira itu. Kami tetap menyembah Allah kami. Itu prinsip yang benar. Kemudian itu yang saudara, itu yang kemudian. Kita cerita kisah yang tadi, contoh yang
Sanak Mesak dan Abednego. Apakah kemudian Tuhan dia orang begitu Tuhan tinggal diam? Tidak. Pada saat mereka harus menjalani itu, dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Apa yang kemudian? Tuhan memberi pertolongan di situ. Haleluya. Karena iman mereka yang benar, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, ada satu cerita. Ini juga saya punya teman satu seangkatan yang orang Sabu. Dia satu ketika saya melatar belakang dulu konsultan, kami ukur bendungan, rencana bangun bendungan sudah sebentar bendungan salah satu di Kota Kupang, di Kupang. Saya satu ketika pemana sudah kasih, saya lihat dari alat keker ini, saya pegang alat yang teodolit, dia pegang alat yang kuning itu water pass. Saya lihat dari alat ini loh, ini sudah jam istirahat, jam masih kerja kok. Saya lihat dia duduk murung tongkat dagu terus begini. Ketong bisa panggil dia Aatana. Aatana itu bilang apa? Kakak sayang Berarti beta sudah tahu bahasa Sabu. Aatana, saya lihat Aatana ini kok duduk hanya murung saya begini. Setelah itu selesai terusnya sampai di rumah kami tinggal di base camp. Saya lihat dia masuk kamar tak kurung dan duduk murung. Saya bilang begini, Aatana, kenapa dari tadi lu siang lu lesu loyo begini? Terus Sone mau makan, terus kemudian masuk di kamar kota kurung. Dia hanya tunjuk dan air matanya menetes di sini. Dia bilang begitu, lihat di bawah bantal. Saya dan dia orangnya sudah terbuka. Setelah saya buka di bawah bantal, saya buka. Ini ternyata ada isi surat yang dia sudah sobek sedikit. Saya baca di situ ada buat bahasa dan begini. Ini dia punya nona yang kiri. Dari Sabu Mesara, mudah-mudahan ada di sini ya. Dia bilang begini, kalau dia sudah ada di sini saya minta maaf Dia bilang begini, Aatana minta maaf. Kita di sini saja. Dia bilang begitu. Kita udah hubungan sampai di sini saja, karena nanti 2 minggu lagi beta sudah dilamar orang. Ini yang membuat hatiku sakit. Hati sakit. Waktu itu ada TV. Ini zaman masih hitam putih tuh. Masih artis almarhum Diki Ardila. Cantiknya Diki Ardila, saudara. Menyanyi di situ saya bilang Aatana, "Wah, Diki Ardila pun seksi lagi. Lagu pun enak." Dia bilang, "Omong kau terbalik." Karena ini bermasalah dengan iman, sakit di sini. Kita jelaskan bilang apa? Sakitnya di sini dong. Kalau pendeta Yandi bilang apa? Sakitnya di semuanya. Karena apa? Ini masalah. Masalah kadang-kadang ini terjadi. Masalah karena ekonomi, masalah karena cinta. Banyak orang tinggalkan iman. Ini persoalan masalah ini. Yang tadi Aatana itu. Aatana itu kemudian dia betul. Datang saya lihat tadi TV. Kemudian di sana kebetulan minta maaf. Ada orang rote di sini? Tidak ada ya? Ada. Oh ini orang rote, oh iya. Ada nona rote, itu nona rote cantik-cantik Minta maaf ini kulit mungkin sudah campur aduk. Itu nona rote putih-putih mulus sama dia Pak, minta maaf orang Jawa begini. Itu lewat sana, dia lewat begini pakai rok mini yang waktu itu tuh. Apa? Lagu bilang apa? Mina jadi rok apa? Dia pakai begini. Ini putih mulus lewat begini. Saya bilang Aatana, itu nona tuh. Dia bilang putar balik. Karena hatinya di sini bermasalah sakit. Sakit saudara. Ini yang menghambat untuk dia bisa menerima anugerah. Menghambat untuk dia bisa menerima pemulihan. Karena ada persoalan iman. Karena sakitnya terlalu dalam. Dia lupa bahwa ada Yesus yang memberikan damai sejahtera, memberikan pemulihan. Saya punya cek, dia rajin kurang ke gereja. Dia masih orang muda tapi rajin ikut persekutuan orang pemuda. Dia hanya urus dia sendiri. Nonton waktu itu apa yang terjadi dia suka nonton. Zamannya waktu itu kita tuh masih ada di Presiden Teater itu nonton film-film yang diizinkan waktu itu belum ada semacam larangan. Nonton film blue dan lain sebagainya. Ini yang kemudian bermasalah di sini. Makanya hati-hati sini Pak Mama sudah kasih Tuhan bahwa
anak-anak muda semua, termasuk orang tua, hati-hati juga, karena pada saat sekarang teknologi HP baik positif, harus lihat positif. Orang tua harus cek. Kalau anak-anak sudah putar begini segala macam, hati-hati di sini. Ini bermasalah, akan berpengaruh sangat besar. Ini yang pengalaman saudara Atana tadi. Tapi sekarang puji Tuhan ya, teman saya ini dia sudah berubah, berjumpa Yesus, dia percaya dengan sungguh-sungguh, perubahan terjadi. Dia sekarang dapat seorang istri dari Sumba yang cantik, yang lebih tinggi tadi dari Nona Rote. Tahu Sumba toh? Nona Sumba. Nah itu. Ini saudara, karena ada sebuah perubahan yang terjadi. Orang yang tadi seperti yang ini, para orang yang antar ini, orang yang sakit ini, mereka tidak melihat lagi kiri kanan persoalan ataupun yang ada, tidak menjadi hambatan untuk berjumpa dengan Yesus. Contoh saudara, dikasih Tuhan, mereka sampai harus mencari suatu kondisi, naik di atas rumah, bongkar orang atap, bongkar orang atap, turun ini tempat tidur, tilam ke depan, pasti Yesus, depan Yesus. Maka disitulah Yesus melihat, inilah iman yang sangat luar biasa. Ini iman yang benar, iman yang tidak melihat masalah persoalan hambatan itu menjadi rintangan untuk berjumpa dengan pribadi Yesus. Kadang-kadang ketong mulai kerja capek sedikit, nanti ini terutama ini bapak-bapak ya kita mau. Ini tidak terjadi di sini, di Maumere sana. Bapak-bapak sering bilang begini, Mama, Papa bilang begini, Papa suka tuh pergi gereja ini hari Minggu. Oh betul, hari Minggu kok. Terus biar Mama lu pergi gereja, ini titip ini buat berpulung harus kasih dia. Bilang pergi doa kasih Papa di sana. Tuhan sudah terima. Masa lu mau datang sogok Tuhan yang lu persembahan? Tidak. Ini sebuah persoalan. Orang ini mereka tidak mau. Mereka mau datang sendiri bertemu dengan Yesus walaupun ada hambatan. Mereka turun di situ. Dan apa yang kemudian? Yesus menurunkan di sini. Yesus membuat kesembuhan di sini. Apa yang kemudian Yesus katakan perkataan pertama di sini? Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Ketika Yesus melihat iman mereka yang tadi, termasuk orang yang lumpuh dengan yang tadi gotong itu, iman yang ada satu di situ, yang kesatuan iman ini, maka Yesus berkata, iman ini yang kemudian dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Luar biasa Pak. Lu cari di mana toko mana, lu datang kau kemudian lu percaya dia, kau dia begini, dosamu sudah diampuni, tidak akan dapat. Hanya satu, datang kepada Yesus, dia berhak, lu percaya kepada dia, dia bilang dosamu sudah diampuni. Datang kepada Yesus, dia bilang begini, hari ini juga engkau bersama-sama di dalam Firdaus. Yesus waktu di Yesus sementara disalibkan sudah detik-detik terakhir dengan dua orang penjahat itu. Tapi yang satu dia tahu siapa yang di sebelahnya. Dia tahu ada seseorang yang di sentral di tengahnya ini. Dia Yesus juru selamat, raja segala raja. Maka dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Kelak engkau datang sebagai raja. Apa yang Yesus jawab? Oh nanti dulu. Saya ini kan manusia, tidak toh? Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Haleluya. Luar biasa saudara. Orang penjahat dia datang dan dalam tempo sedetik lagi dia mau mati. Dia bilang begini, Yesus ingat aku pada saat engkau datang sebagai raja. Maka Yesus bilang begini, jangan tunggu yang akan datang. Hari ini juga saya tentukan kamu masuk surga. Tidak ada dapat di ajaran manapun. Makanya kalau orang Kristen yang membelot, orang Kristen yang pindah agama, itu orang Kristen yang bodoh, goblok. Silakan sama mau tersini. Saudara kasih Tuhan ini yang kemudian harus kita lihat. Dia sudah menderita saudara di atas kayu salib. Dan pampang di sana, tapi dia masih memberikan satu jati diri sebagai Allah yang hidup. Matinya disalib sebagai manusia, tapi Allah hidup dalam dirinya. Dia menentukan
Ini yang kemudian terjadi di sini. Sebelum dia praktekkan itu di atas kayu salib, dia omong ini duluan. Dosamu sudah diampuni. Saudara kasih Tuhan, ini yang kemudian membuat orang ini semakin percaya. Iman mereka yang kemudian setelah cerita akhir kita tahu apa. Dia bilang, bangunlah dari tempat tidur. Mujizat terjadi. Saudara kasih Tuhan, bukan berarti saudara dan saya tidak boleh untuk mau mendapat kesembuhan dalam hal fisik. Bukan berarti saya dan saudara bukan untuk mendapat berkat jasmani, bukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah raihlah keselamatan kekal. Maka terlalu mudah untuk halal seperti itu. Kadang-kadang orang mau supaya datang di hamba Tuhan karena ini ada pelayanan mujizat, datang supaya saya sembuh fisik. Tapi itu setelah dia keluar, dia di dalam, setelah sembuh tanya, sembuh, haleluya, haleluya. Setelah dia sudah jalan begini-begini sampai di luar sana, lupa, malas ke gereja. Ini yang persoalan di mana-mana, saudara kasih Tuhan. Banyak di kota Mamaria cerita. Pendeta hebat datang, Yosafat, pendeta John Hartman datang dengan segala kuasa yang Tuhan berikan bagi hamba-hamba ini yang luar biasa. Mujizat terjadi luar biasa. Lumpuh berjalan, yang bahkan gila dilepaskan, dan semua luar biasa. Kemudian banyak saudara kita yang lain di sana minta maaf, yang saudara di sana sudah tahu beragama dari Katolik. Mereka bilang kata begini, kau bilang hamba Tuhan hebat, kau bilang dong Allah itu luar biasa, kok ini yang lumpuh kembali dia kembali lumpuh, kok ini orang gila kembali dia orang gila. Salahnya pendeta kok, salahnya Tuhan. Ingat baik-baik cerita Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak bertobat, dia omong sama orang, lumpuh, buta, kamu sembuh karena iman. Tapi ingat, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa, kamu akan terjadi lebih buruk. Jangan salahkan hamba Tuhan kalau setelah dia sembuh di sini, di luar sana saya kembali lumpuh, saya kembali buta, saya kembali hidup begini. Hamba Tuhan salah. Jangan salah hamba Tuhan, salah dirimu, salah kita. Jangan salahkan hamba Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Tidak. Kenapa? Lu hanya dapat ikut Tuhan karena supaya fisik diberkati. Setelah semua pulih sukses, lupa Tuhan. Hanya lupa. Ini yang tidak boleh, saudara. Ikut Tuhan, harus ikut Tuhan sampai mati. Itu prinsip iman. Orang lumpuh mereka tidak melihat itu semua. Dan kemudian saudara, ini yang kemudian Tuhan lihat begini luar biasa. Maka terjadi mujizat Tuhan buat. Maka kalau pelayanan hamba Tuhan melayani di sini, setelah ini semua, kami kembali, Pak Pendeta semua yang lain kembali Jakarta, kami kembali lagi ke Rajuan dan seterusnya. Tapi kami mau mendengar ada pemulihan yang terjadi, bukan sembuh secara fisik saja. Tetapi jemaat ini bertumbuh terus bergerak, memuji Tuhan, melayani Tuhan terus, hidup di dalam kemenangan yang luar biasa. Yakin, percaya? Amin. Percaya, saudara Tuhan. Iman itu tidak butuh yang panjang-panjang. Sederhana saja. Tuhan Yesus bilang kalau punya iman hanya sebesar biji sesawi, kamu bisa perintahkan itu gunung pindah toh? Bisa. Iman sepotong saja. Ini sama seperti kisah ini, saudara kasih Tuhan. Ada satu cerita kisah. Mungkin saya sudah bagi di beberapa kegiatan KPI. Ada seorang buta huruf ya, minta maaf ya Pak Mama semua, saya buta huruf. Namanya Paimon. Dia bertemu dengan pendeta, gembala gereja. Dia kasih bilang, Bapak Gembala, tolong dong ada sakit berat di sana. Jadi Bapak Gembala pakai pakaian, karena ini dia gembala itu namanya gembala itu dia tidak melihat dia lagi ini kehidupan sosial bagaimana, yang penting ini Paimon harus sembuh. Jadi dia pakai sepatu begini lengkap, karena kebetulan langgar lewat ini sawah. Bapak itu sempat talucu masuk di sawah, di kaki dan ini lumpuh semua. Dia jalan pergi dengan semangat berkobar-kobar untuk melakukan perkara mujizat karena Tuhan kasih. Sampai di sana ditanya, dia lihat begini, Paimon ada duduk santai, berdiri santai, lipat tangan, berdiri, dan ada istrinya semua sehat-sehat, bayi ini semua sehat. Dia pilih Paimon mau berdoa ke siapa?
Paimon bilang begini, Paimon tunjuk di kandang sapi. Bapak pendeta sakit di sana. Sapi yang sakit. Bapak pendeta dalam hati begini, selama saya jadi pendeta sudah 30 tahun ini, sudah mau pensiun, saya belum pernah berdoa kasih sapi. Tapi hari ini saya mau berdoa kasih sapi. Bapak pendeta lagi marah, saking marahnya. Dia di mana lumbung sapi itu? Ada sapi 4 ekor penyakit antraks, yaitu apa kayak apa? Ingus malaria itu. Bapak tua sampai di sini, sapi marah itu sapi itu tak tidur situ, dia marah dia bilang begini. Dia pukul ini sapi pun testa sini. Dalam nama Yesus mati, hidup. Setelah itu dia pakai dikucak. Ini Paimon gak mau pendeta minum teh dulu. Saya sudah ini minum tadi dulu karena dia marah. Dia dalam cerita selanjutnya saudara kasih Tuhan, pendeta mengalami sakit yang mau mati, hampir mati. Paimon karena ternyata ceritanya Paimon ini di sapi-sapi itu sembuh karena dijamu oleh pendeta tadi. Dia bawa ini, dia punya ini antaran semua hasil sawah padi berapa black, kemudian dia isi di kantong, kemudian ini semua bawa. Sampai di rumahnya Bapak Gembalanya, ternyata orang sudah buka tank lebar. Dia sampai di sana pegang ini, dia kasih turun begini, orang pada menangis karena dengar informasi bahwa dokter sudah polis tinggal hitung hari Bapak Pendeta sudah mati. Tapi dalam dia benar karena dia ingat doa Bapak Pendeta yang tadi, mau mati, mau hidup. Maka dia pergi menghadapi Bapak Tiru. Bapak Pendeta begini, lu mau bikin apa? Saya bilang saya mau berdoa kasih pendeta, Bapak Gembala. Dia mau angkat tangan Bapak Pendeta, saya bersuami kok. Tidak, saya mau berdoa. Karena dia lihat ini Bapak Pendeta saya berdoa kan pukul ini apa? Ini sapi putesta atau jadi dia pergi Bapak Pendeta tidak keluar lagi dengan begini. Dalam iman dia begini. Pukul Bapak Pendeta putesta. Dalam nama Yesus mati, hidup. Saudara, kemudian apa yang kemudian? Dia jalan keluar sampai di pintu keluar. Jemaat bersorak memuji Tuhan, menyanyi, menangis. Oleh karena apa? Doa orang yang sederhana, yang buta huruf, tetapi kualitas imannya itu membuat pemulihan. Luar biasa toh? Buta huruf, tapi dia percaya imannya kepada Yesus. Dia tahu bahwa bagi Yesus Tuhan tidak ada yang mustahil. Sembuh. Dan itu merupakan kesaksian dari Bapak Gembala. Luar biasa. Ini sederhana saya Mama sudah kasih Tuhan. Ini yang kemudian membawa kita untuk datang melihat di sini. Jadi saya mau katakan di sini bahwa ini yang harus diperbaiki. Harus bangun satu persekutuan dengan Tuhan. Jangan lupa Tuhan kalau sudah sukses, sudah berhasil, sawah saya sudah bagus, saya punya tuang irisnya sudah bagus, artinya sudah hasilnya bagus, anak-anak sudah sukses, harus ingat dia. Dia sudah memberi itu anugerah berkat bagi saya dan saudara. Rajin ke gereja, pemuda rajin bersekutu dalam ibadah pemuda, anak-anak sekolah minggu rajin untuk ke sekolah minggu, ibu-ibu perempuan rajin dalam persekutuan ibadah perempuan kami rajin bersekutu. Jangan terbawa lagi segala situasi, tetap pandang kepada dia Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, maka saya dan saudara dipulihkan. Ingat Bapak saudara kasih Tuhan, bahwa kita hidup hari ini, apa yang kita miliki hanya bersifat sementara. Satu hal pertanyaan, apakah kemudian kita mau bawa terus sampai di sana? Tidak akan. Kita apakah kemudian pertanyaan bisa masuk surga atau tidak? Tapi di sini telah membuktikan bahwa Yesuslah pemilik kunci kerajaan surga, kunci pemulihan, kunci kemenangan. Kunci kehidupan kekal yang bisa memulihkan, yang bisa menyembuhkan, yang bisa membawa kita dalam kehidupan apapun yang diberkati, yang kemudian adalah kehidupan kekal surga itu sendiri. Tuhan tidak mau ketong ini mati konyol. Bapak sudah kasih Tuhan. Terakhir saya mau buat satu ilustrasi begini, mungkin sudah pernah dengar. Satu ketika pihak neraka yang dipimpin oleh Yudas, dan kemudian pihak surga dipimpin oleh Petrus. Yudas tawar beliau begini, Petrus, lu sudah di surga tuh, beta sudah di neraka. Sekarang kita berdua uji lomba.
Saya buat ini, pimpin saya punya teman-teman dari neraka, bangun jembatan, kita ketemu di tengah. Lu bangun jembatan dari sana, semua ketemunya di tengah. Supaya sorga bisa ke neraka, neraka bisa ke sorga. Ini cerita, ini kisah ini. Kemudian saudara, dengan tawaran dari neraka tawar, dalam tempo 2 minggu harus tuntas dan selesai. Neraka juga takut, kenapa? Di sorga sana itu mujizat. Dia hanya bilang, dalam nama Yesus, jembatan ini bisa terhubung. Ternyata saudara, apa yang kemudian? Neraka kerja sampai sudah mau 50%, dilihat sorga belum bergerak di sana, masih nol. Neraka bergerak itu sampai di pusat sentral yang sambung ini. Dia bilang begini, saya pegang ini, Yudas bilang begini, woi Petrus, ini ketemu sampai di sini nih, lu mau mana surga? Petrus teriak ke sana sampai begini, Petrus bilang begini, woi Yudas, karena bosong di neraka sana itu apa? Memang saya bosongnya menang. Kenapa? Di sana tuh ada konsultannya, ada kontraktornya, ada orang PU-nya. Di sana ada bosong dana banyak, ada banyak yang korupsi masuk ke sana dan lain sebagainya, sehingga bosong tetap menang di sana. Ini sebenarnya Bapak Saudara, ini satu hal yang sifatnya kesenjangan untuk semua kita semua. Bahwa kalau hidup apapun hanya dengan Tuhan, apapun ada pada saya tetap cinta Yesus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita terus semua merenungkan ini semua, Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan buat bagi saya dan saudara. Malam hari ini, kalau Tuhan bisa mampu buat, dia selalu bisa untuk dia buat lewat hamba-hamba Tuhan yang dipakai sebagai alat berkat untuk melayani. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menjaga hidup ini untuk berkenan di hadapan Tuhan. Sembuh fisik, tetapi juga rohani saya harus sembuh. Iman kita harus terus datang. Rajin gereja, rajin berdoa, rajin bersekutu, bangun mesbah di tengah situasi ini. Berdoa kita untuk semua bagi masa depan anak-anak, dengan kehidupan supaya jangan mereka jatuh oleh karena godaan ini dan itu dan lain sebagainya. Rajin bergereja, datang dan terus membangun satu hubungan yang persekutuan dengan Tuhan. Berjalan terus dalam iman, harapan terus pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap pada Dia dengan prinsip bahwa apapun yang menggoncang saya tetap cinta Yesus selama-lamanya. Haleluya. Kita bangkit berdiri dan kita ada di hadapan dari Tuhan. Mari Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Selanjutnya nanti hamba Tuhan Bapak Pendeta untuk menuntun kita selanjutnya dalam doa dan penyembahan. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Kita telah mendengar firman Tuhan. Kita telah mengetahui kebenaran dan kita bersyukur atasnya. Inilah saatnya kita menghampiri Tuhan. Kita membawa apa yang jadi beban di dalam kehidupan kita. Kita membawa segala dosa-dosa kita, segala permasalahan hidup kita. Hari ini Dia ada di tempat ini. Dia adalah Allah yang Maha Kudus, tetapi Dia berkenan untuk kita Tuhan. Kalau kau tahu bahwa kerinduannya adalah menyelamatkan semua orang, tidak ada satu orang pun yang Dia inginkan binasa dan pergi ke neraka, tetapi Dia sayang kepada engkau dan saya. Dia mau menyelamatkan kita. Tangannya yang berlubang paku pada saat ini ingin memeluk engkau. Ketika kau menghampiri Dia, kembali kepada-Nya. Kalau kau mau datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan berkata, Tuhan, ini aku mungkin telah jauh daripadamu. Aku telah melakukan apa yang salah dan berdosa, yang menyakiti dan membuat engkau menangis Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, malam hari ini di tempat ini Tuhan,
Aku berkata, aku mau mengasihi Engkau. Kalau Engkau mau berkata dengan sungguh-sungguh dalam hatimu, bahwa Engkau mau mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama. Dengan segenap hati saudara, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Mohonlah pengampunan daripadanya. Kita akan berdoa. Saudara-saudara dapat mengikuti doa saya. Ketika engkau tahu bahwa engkau mau menyerahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan, bahwa engkau bahkan mau, ini aku Tuhan, pakailah seluruh hidupku. Engkau mau menyerahkan semuanya yang ada padamu. Engkau mau mengasihi Tuhan. Inilah waktunya datang kepada Tuhan. Dia berurusan secara pribadi, lepas pribadi terhadap engkau. Datanglah dengan iman. Dan ikutilah doa saya dengan suara yang keras. Dengan iman kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku adalah anak-Mu. Aku adalah anak-Mu. Ampunilah segala dosa-dosaku. Ampunilah segala dosa-dosa. Ampunilah segala kesalahanku ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahanku ya Tuhan. Aku datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Aku datang merendahkan diri di hadapan. Berilah darah-Mu ya Tuhan. Berilah darah-Mu ya Tuhan. Menyucikan hatiku. Menyucikan hatiku. Menyucikan pikiranku. Menyucikan pikiranku. Menyucikan roh jiwa dan tubuhku. Menyucikan roh jiwa dan pikiran. Tinggallah ya Tuhan. Tinggallah Di dalam hatiku. di dalam hatiku. Aku membuka hatiku lebar-lebar Tuhan. Buka hatiku lebar. Masuklah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Masuk menjadi Tuhan dan Dan pimpinlah aku ya Tuhan. pimpinlah aku ya Tuhan. Mulai dari malam hari ini Mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Bagi engkau yang datang pada malam hari ini dengan sakit penyakit, musik terus nyanyikan. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia mau untuk menyembuhkan engkau. Mungkin telah bertahun-tahun kau menderita sakit penyakit ini, tapi malam hari ini Dia ada di sini. Dia telah mendengar segala pergumulan. Dia telah mendengar segala tangisan pada waktu malam ketika kau datang kepadanya berdoa. Inilah malam di mana Tuhan akan menjawab. Kalau kau sakit, engkau cukup berdiri. Engkau cukup berdiri di tempat di mana kau duduk. Hamba Tuhan akan berdoa dari mimbar. Tetapi kalau engkau mau maju ke depan, kau juga dapat mau boleh maju ke depan. Adakah engkau yang datang dengan sakit penyakit? Boleh angkat tangannya. Siapa saja yang sakit? Bapak, mama. Silakan. Kalau mau boleh maju ke depan, silakan maju ke depan. Dan inilah firman yang membangkitkan iman kepada Yesus, yang Dia adalah penyembuh. Saya akan bacakan kepada engkau saudara, bapak, mama. Dengarlah firman Tuhan ini. Dari Markus 10 ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Yesus yang sama ada di tengah-tengah saudara, ada di hadapan saudara. Dia tidak melewati akan engkau, sama seperti dia tidak melewati akan Bartimeus, seorang pengemis buta, seorang yang tidak dianggap di dunia ini, seorang yang merasa bahwa hidupnya bukan siapa-siapa dan tidak berarti. Sepanjang hidupnya dia hanya melihat kegelapan. Panjang hidupnya dia hanya dapat menangis dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak dapat bekerja dan dia hanya dapat melakukan mengemis. Tuhan Yesus tahu apa yang dia rasakan. Segala kepedihan hatinya, segala kesusahan hatinya. Dan pada saat ini Tuhan Yesus tahu apa yang Bapak Mama rasakan. Tuhan Yesus sangat sayang kepada Bartimeus, sehingga dia memanggil Bartimeus. Dan panggilan itu saat ini, dia memanggil nama Bapak Mama yang ada di tempat ini. Apa yang engkau mau Tuhan Yesus perbuat bagimu? Kalau engkau mau sembuh, mintalah kepada Tuhan secara pribadi dalam hatimu. Sebab hanya iman kepada Tuhan Yesus, hanya imanmu yang sanggup menyembuhkan. Hanya imanmu kepada Tuhan Yesus, itulah yang akan memberikan mukjizat pada saat ini. Saya akan berdoa. Bapak Mama pegang bagian yang sakit, bagian tubuh yang sakit. Kalau kau sakit di kepalamu, pegang kepalamu. Kalau kau sakit di dadamu, pegang dadamu. Kalau kau sakit di kakimu, kalau kau stroke, pegang bagian yang sakit stroke. Kalau kau sakit jantung, pegang bagian yang jantung. Tuhan Yesus melihat engkau. Pada saat ini, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa secara pribadi. Ini aku Tuhan. Seperti Bartimeus, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Walaupun murid-muridnya menegur, jangan berisik, tetapi dia semakin kuat berteriak katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apakah imanmu seperti Bartimeus? Berserulah kepada Tuhan di dalam doamu. Katakan, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Karena imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus, lihatlah ya Tuhan, akan Bapa Mamaku yang ada di tempat ini. Engkau ada di sini. Belas kasihanmu turun ya Tuhan ke atas mereka. Ingatlah ya Tuhan bagaimana Tuhan begitu lama penderitaan mereka. Dan Kau berkata, aku mau untuk menyembuhkan mereka. Dan mereka saat ini ya Tuhan ada di hadapan-Mu. Ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa mukjizat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa itu turun di tengah-tengah kami. Bila kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kami menumpahkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Dan di dalam nama Yesus, Bapak Mama, pegang bagian sakit. Ikuti doa saya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau menjawab sakit penyakit saya. Dan di dalam nama Yesus, saya percaya. Saya terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jadilah saya sembuh. Jadilah sesuai dengan iman saya.
Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Para hamba Tuhan dapat mendoakan Bapak-Bapak yang sakit. Terus datang pada Tuhan Bapak-Bapak. Di dalam nama Yesus. Oleh hidup Yesus, terimalah kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Masa perak tidak ada padaku, tetapi kuasa di dalam nama Yesus. Oleh biru-biru Yesus jadilah engkau sembuh. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Oleh biru-biru Yesus jadilah engkau sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biru-birunya bekerja dan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Dan oleh biru-biru Yesus jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mama terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh biru-biru Yesus di dalam nama Yesus. Yang berkuasa menyembuhkan kau, yang berkuasa menyembuhkan kau. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Oleh biru-biru Yesus jadilah engkau sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak Mama yang di baris depan, cek kesembuhan. Doa sambil berdoa di dalam nama Yesus. Oleh biru-biru Yesus. Ya bagian tubuh yang sakit coba digerakkan, percaya dengan iman. Di dalam nama Yesus. Oleh biru-biru Yesus jadilah mama sembuh dan